Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini adalah kita bahas mengenai 50 soal latihan pretest PPG dengan tema model pembelajaran inovatif. Saksikan videonya untuk persiapan belajar Anda merebut kuota PPG 2022. Pastikan Anda adalah peserta PPG 2022 dan lolos mendapatkan sertifikat pendidik. Akan konsep belajar yang mendorong guru untuk pembelajaran kontekstual ya. Jawaban yang benar adalah yang B. Menghubungkan materi dari suatu permasalahan. Berikut ini adalah ciri-ciri pendekatan CTL kecuali A. Belajar berdasarkan pengalaman, B. Berpikir tingkat tinggi, C. Berpusat pada guru, D. Berpikir kritis dan kreatif. Ini jelas jawabannya adalah berpusat pada guru. Dalam pendekatan kontekstual, tugas guru adalah ini mengarahkan ya. Landasan filosofi pendekatan kontekstual adalah konstruktivisme yang menekankan pada konstruktivisme ya. Nah ini konstruktivisme menekankan pada belajar dengan mengalami dan tidak sekedar menerima. Ciri kelas yang menggunakan pendekatan CTL adalah sebagai berikut kecuali A. Sharing dengan teman, B. Pengalaman nyata, C. Guru kreatif, D. Menggunakan satu sumber. Nah ini jelas jawabannya adalah menggunakan satu sumber. Ada 7 komponen penting dalam CTL yaitu konstruktivisme, bertanya, inquiry atau penemuan, masyarakat belajar, pemodalan, refleksi, pelatihan. Di antaranya adalah kecuali masyarakat belajar, konstruktivisme, inquiry atau menyenangkan. Jawaban yang benar adalah menyenangkan ya. Ini kecuali. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi dapat berasal dari siswa, pakar dari luar, dan internet. Konsep tersebut dalam CTL disebut A. Masyarakat belajar, B. Konstruktivisme, C. Inquiry, D. Menyenangkan. Yang betul adalah masyarakat belajar. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Masyarakat belajar, B. Konstruktivisme, C. Authentic assessment, D. Menyenangkan. Jawaban yang benar adalah authentic assessment. Konsep melibatkan siswa perlu dalam menyusun topik atau masalah bahan diskusi untuk pembelajaran dalam CTL disebut A. Masyarakat belajar, B. Konstruktivisme, C. Authentic assessment atau D. Menyenangkan. Nah ini ya. Siswa lebih mengingat apa yang dikerjakan pada apa yang didengarkan. Moto tersebut cocok dalam model pembelajaran ya. Cooperative learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada jawaban yang benar adalah belajar dalam kelompok kecil. Interaksi tatap muka dalam kelompok pada tiap pembelajaran sangat penting untuk menumbuhkan suasana interaksi tatap muka dalam kelompok ya. Nah, yang betul adalah dialog antar siswa. Berikut ini adalah elemen-elemen pembelajaran kooperatif kecuali ketergantungan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas individual atau kooperatif ya. Jawabannya adalah cooperative learning. Metode struktural dalam pembelajaran kooperatif dirancang untuk mempengaruhi pola-pola
Kreasi siswa, interaksi siswa, faktual, dan aktif siswa. Yang betul adalah interaksi siswa. Penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penugasan semua anggota kelompok secara individu disebut akuntabilitas individual ya. Kelebihan belajar kooperatif dibanding kelompok belajar tradisional adalah tidak ada siswa yang mendominasi kelompok atau menggantungkan diri dalam kelompok. Tugas dikerjakan salah seorang anggota kelompok. Kelompok belajar biasanya homogen. Hubungan antar pribadi bersifat semu. Yang betul adalah yang A. Tidak ada siswa yang mendominasi kelompok atau menggantungkan diri dalam kelompok. Pembentukan kelompok belajar dalam pembelajaran kooperatif harus bersifat heterogen, homogen, tetap, atau tertutup. Ya, jawabannya adalah heterogen. Metode group investigation menuntut siswa memiliki kemampuan. Ya, jawaban yang benar adalah group process performance skill. Berikut ini keuntungan pembelajaran kooperatif kecuali meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois, kooperatif ya, mengembangkan nilai-nilai sosial dan komitmen. Ini jelas salah ya, menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri. Yang dimaksud dengan expert group pada metode Jigsaw adalah ya, kelompok pakar dan perwakilan tiap kelompok. Pada awal perkembangannya, pembelajaran kuantum dimaksudkan untuk ya, meningkatkan keberhasilan hidup dan karir remaja di rumah. Pembelajaran kuantum memberikan tekanan pada pentingnya hal-hal berikut kecuali ya, yang B ya, frekuensi. Pembelajaran kuantum berpangkal pada jawaban yang benar adalah psikologi kognitif. Dalam kuantum teaching, guru menggunakan bahan audiovisual yang mendekati ritualitas dengan tujuan utamanya adalah ya, betul ya, agar siswa selalu tertarik terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Guru menerapkan peta konsep di depan kelas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah ya, menulis tema pokok. Tandur atau tumbuhan alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan merupakan konsep dasar dalam pembelajaran ya, ini ya, kuantum. Peta konsep dikembangkan berdasarkan kerja otak untuk mengingat informasi dalam bentuk ya, simbol atau gambar. Mejiku Hibiniu adalah salah satu teknik pembelajaran penguasaan memori dalam model pembelajaran ya, ini ya, namai. Dalam pembelajaran kuantum dinyatakan belajar akan lebih berhasil jika sesuai dengan kerja otak. Oleh karena itu, informasi perlu disajikan seperti bentuk di bawah ini, kecuali A. Gambar hidup atau gambar 3 dimensi, B. Lucu, C. Berlebihan atau tidak masuk akal, D. Tak berwarna. Yang betul adalah ya, ini berlebihan tidak masuk akal, ini yang salah ya. Pada penggunaan peta konsep, otak dipandang sebagai hutan raya. Integrated kurikulum merupakan kurikulum yang memusatkan pada ya, A ya, topik atau tema tertentu yang memerlukan pemecahan dengan bahan dari berbagai macam pelajaran yang diperlukan. Pembelajaran IPS terpadu dapat dikembangkan dengan model berikut kecuali fragmented model, nested model, integrated model ya, group investigation. Yang salah adalah ini ya, group investigation. Melalui pembelajaran terpadu, keuntungan pokok yang dirasakan siswa adalah nah ini ya, pengalaman langsung untuk memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya.
Pendekatan pembelajaran terpadu di SMP yang membutuhkan waktu panjang adalah dengan cara merumuskan pokok bahasan yang berkaitan dengan konsep materi berbagai disiplin ilmu. Tema pemukiman kumuh dapat dipelajari dari berbagai konsep ilmu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Contoh tema tersebut merupakan model pembelajaran terpadu berdasarkan permasalahan. Pulau Bali sebagai daerah wisata dikaji dari faktor alam, sosial, historis, atau contoh pembelajaran terpadu yang mengambil tema berdasarkan potensi utama. Prioritas pertama yang harus dilakukan pada penyusunan rencana pembelajaran terpadu adalah pemetaan kompetensi dasar. Tema pariwisata dapat dikembangkan melalui teknik integrasi berdasarkan topik. Berikut ini langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran terpadu kecuali A. Pemetaan kompetensi dasar, B. Penyusunan desain pembelajaran, D. Pembuatan matriks, D. Penentuan topik. Yang salah adalah yang C. Berikut ini adalah model yang dapat dikembangkan dengan pendekatan pembelajaran terintegrasi kecuali fragmented, nested, share, atau inquiry. Yang salah adalah inquiry. Zone of Proximal Development adalah konsep optimalisasi kemampuan siswa melalui interaksi sosial dengan orang lain yang memacu pengkonstruksian ide-ide baru yang meningkatkan perkembangan intelektual pelajar. Konsep ini dikemukakan oleh Vygotsky. Konsep menyodorkan berbagai situasi yang membingungkan kepada siswa dan mendorong mereka untuk mencari jawabannya adalah konsep dari strategi inquiry learning. Di bawah ini merupakan tujuan dari pembelajaran berbasis masalah kecuali meningkatkan keterampilan intelektual dan investigatif, meningkatkan kemampuan berpikir holistik, memahami peran orang dewasa, membantu siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Yang salah adalah yang C. Tingkat perkembangan belajar yang dapat difungsikan atau dicapai oleh individu dengan bantuan orang lain adalah Vygotsky disebut dengan tingkat perkembangan potensial. Langkah awal dalam pelaksanaan PBL adalah memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Metode mengajar di bawah ini paling cocok digunakan untuk PBL. Yaitu proyek problem based learning. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap investigasinya dan proses-proses mereka gunakan adalah aktivitas guru pada tahap keempat. Di bawah ini yang merupakan syarat perumusan masalah yang baik adalah PBL kecuali otentik, menciptakan misteri atau teka-teki, cakupannya sempit sesuai dengan tingkatan perkembangan. Yang salah adalah yang C, cakupannya sempit. Di bawah ini merupakan pertanyaan pembelajaran yang dapat dijadikan masalah dalam PBL. Bagaimana mengatasi kemiskinan di perkotaan. Ada beberapa bentuk evaluasi di bawah ini yang lebih cocok dalam model PBL kecuali asesmen performance, portofolio, asesmen otentik, atau asesmen tradisional. Tentu saja yang salah adalah asesmen tradisional. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu
terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.